Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, dalam hidup ini sebenarnya hanya ada dua pilihan. Antara kita hidup takut akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, kita memilih jalan kebenaran, atau malah sebaliknya. Hidup kita tidak bisa kompromi dengan dosa, hidup kita tidak bisa kompromi lagi dengan kesalahan dan pelanggaran. Bahkan kita tutupin dengan segala macam tata cara ibadah, datang ke gereja, memberi makan orang miskin dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain, kita tahu apa yang kita perbuat itu jahat di hadapan Tuhan. Kita ngerti apa yang kita lakukan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita meski tahu dan mengerti bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan dan kita lakukan itu harus sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Hanya ada dua pilihan, mau pilih berkat atau pilih kutuk. Mau jalan hidup dalam kekudusan atau hidup kompromi. Bagian kita hari ini yang harus memutuskannya. Kalau kita hidup di area abu-abu, ujungnya apa yang terjadi? Kita akan kompromi dengan banyak hal. Kita akan memposisikan diri kita menjadi orang yang tidak bisa mengambil keputusan yang benar di hadapan Tuhan. Ya bisa melakukan banyak cara yang kelihatan baik menurut kacamata manusia, tapi kan belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Makanya saya melihat banyak orang Kristen yang terjun dalam pelayanan, yang terlibat banyak hal, kegiatan di gereja, tapi kalau dilihat praktek hidupnya jadi batu sandungan. Kalau kita hidup di area abu-abu, hidup kita ini jadi batu sandungan. Cepat atau lambat, kita akan terlihat sikap kita, tindakan kita, perbuatan kita. Karena banyak orang Kristen hidupnya tidak jadi berkat. Apa yang dilakukan di gereja berbeda dengan kehidupan sehari-hari. Apa yang dilakukan di depan orang banyak ternyata berbeda. Bagaimana memperlakukan pasangan hidupnya. Jahatnya gak ketulungan, mulutnya kasar, kelakuannya buruk. Bahkan ada orang yang terlibat pelayanan ternyata orang tuanya ditelantarkan, gak diurusin, gak pernah dihubungin, gak pernah ditelepon, gak pernah dikasih uang, gak pernah diperlakukan baik, bahkan dicuekin. Bahkan ada beberapa orang tuanya ditaruh di dalam panti jompo bahkan. Bapak Ibu, kita meski tahu loh, di balik kehidupan keagamawian kita, kalau praktek hidup kita ini nggak sesuai dengan firman Tuhan, apa yang terjadi? Hidup kita tidak jadi berkat, hidup kita jadi batu sandungan, bahwa kita menjadi orang yang munafik, kita menjadi orang yang punya kehidupan palsu, kelihatan baik di mata manusia, kelihatan melakukan banyak kegiatan yang baik, tapi sebenarnya apa yang kita perbuat dan kita lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sekarang kita akan lihat di Ulangan 30 ayat yang ke-19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian. Setiap hari kita diperhadapkan dengan berbagai macam keputusan. Kita harus ngambil keputusan yang ngikutin kemauan kita sendiri atau ngikutin kemaunya Tuhan. Ngikutin kehendak kita sendiri atau berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Kita diperhadapkan kehidupan dan kematian. Berkat dan kutuk, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup baik, engkau maupun keturunanmu. Tuhan mau apapun yang kita perbuat di muka bumi ini, selama kita tinggal di muka bumi ini, hidup diberkati, hidup jadi representasi dari kerajaan Allah di muka bumi ini. Kita menjadi penyambung lidahnya Allah. Hidup kita jadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi orang yang bisa dilihat bahwa apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan ini sejalan dengan firman Tuhan. Yang jadi masalahnya, kita mau lihat praktek hidup kita sehari-hari. Sudah jadi berkat belum? Nggak usah mikir berkat bagi bangsa-bangsa. Benar nggak udah jadi berkat bagi pasangan hidupmu? Benar nggak sudah berkat bagi anak-anakmu, bagi mertuamu, bagi orang tuamu, bagi besanmu, mantumu, bagi orang yang kelihatan di depan matamu sendiri? Benar nggak hidupmu jadi berkat? Atau mereka melihat kelakuan yang buruk, bejat, jahat, jelek, kelakuan munafik, palsu. Karena saya temukan ada orang-orang yang palsu kehidupannya, munafik sekali. Kelihatan baik di luaran, kelihatan baik di lingkungan gereja. Padahal aslinya di belakang layar kelakuannya busuknya minta ampun. Kikir, pelit, kepahitan, simpan sakit hati, tersinggungan, marah, gampang ngamuk-ngamuk nggak jelas, sombongnya minta ampun, keras kepalanya bukan main, nggak bisa ditegur, nggak bisa dinasihatin. Nah orang-orang kayak begini ini akhirnya
mementingkan keinginannya sendiri, lebih suka memuaskan dirinya sendiri daripada hidup benar dan hidup takut di hadapan Tuhan. Kita mau belajar memberi diri kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Sekarang kita akan lihat di Ulangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-12. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Ini hukum pertama loh. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Kita itu, tujuan kita selama tinggal di bumi, satu, untuk mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, memberi diri waktu kita tinggal di bumi ini untuk hidup takut akan Tuhan, berjalan sesuai ketetapannya. Bapak Ibu, kalau kita mau selidikin, kenapa kita banyak mengalami kegagalan, kenapa kita banyak mengalami kekacauan, kenapa kita sering ribut, kenapa kita sering berantem, karena kita hidup ngikutin ego kita, kita hidup ngikutin hawa nafsu kita sendiri, kita jalan mau kita sendiri, tidak ngikutin kehendak Tuhan. Padahal Tuhan mau kita berjalan sesuai jalan yang ditunjukkan oleh Dia, jalan sesuai dengan ketetapannya. Supaya apa? Rencananya digenapi melalui kehidupan kita. Supaya apa? Setiap langkah kita ini jadi berkat bagi banyak orang. Ternyata dibutuhkan pikul salib, sangkal diri, mati daging, mati terhadap ego, mati terhadap hawa nafsu. Kadang kita juga harus mati terhadap cita-cita kita sendiri supaya kehendaknya digenapi melalui hidup kita. Banyak orang hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Tidak heran orang-orang yang mementingkan kepentingannya sendiri lupa dengan tujuan Tuhan dalam hidupnya. Kita meski tahu dan sadar diri bahwa Tuhan punya tujuan hidup dalam diri kita untuk menggenapi rencananya, untuk berjalan sesuai ketetapannya. Nggak ada yang lain. Bagian kita ini setiap hari berjalan sesuai ketetapannya. Kadang secara daging tidak enak, kadang secara daging rasanya sakit, kadang secara daging rasanya nggak mampu, nggak bisa. Tapi kita mau berjalan sesuai ketetapan Tuhan. Kita mau berjalan sesuai kehendaknya. Suka tidak suka. Setelah kita takut, jadi memutuskan dia orang yang hidup takut akan Tuhan. Setelah kita mengalami kelahiran baru, kita mendedikasikan hidup kita ini sepenuhnya untuk Tuhan. Tidak ada yang lain. Bapak Ibu, kekristenanmu harus sepenuhnya diberikan sama Tuhan. Mati terhadap dirimu sendiri, mati terhadap egomu, mati terhadap hawa nafsumu, mati terhadap semua keinginanmu, dan memberi diri sepenuhnya untuk Tuhan. Memberi diri sepenuhnya untuk Tuhan. Setiap hari. Supaya tambah hari kita ngerti kenapa kok kita diciptakan. Kenapa kok saya mesti percaya Tuhan. Kenapa kok aku hidup sampai hari ini. Tujuanku ngapain. Aku mesti ngapain. Karena Tuhan mau kita berjalan hidup menurut segala ketetapan Tuhan. Semakin hari dapat dipastikan kalau kita berjalan sesuai ketetapan Tuhan, hidup kita menjadi hidup yang berkenan di hadapan. Semakin mencintai Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin hidup sesuai dengan ketetapannya. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kita ini berjalan setiap hari sesuai ketetapan Tuhan, apa yang terjadi? Kamu mengerjakan segala sesuatu, kamu ketemu dengan siapapun, kamu melakukan aktivitas apapun, hidupmu jadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan pasti dipermuliakan melalui hidupmu, melalui sikapmu, melalui kelakuanmu, melalui tindakanmu. Apalagi orang-orang yang terlibat pelayanan, hidupmu semakin di dalam pengaruh kuasa dan otoritas Tuhan. Urapan hikmat semakin mengalir dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, sering daging kita ini menghalangi bagaimana Tuhan bekerja. Daging kita ini kita harus benar-benar salibkan, kita harus matikan. Nah, kita harus mati terhadap diri sendiri. Supaya apa? Rencananya digenapi melalui kehidupan kita. Sekarang kita akan lihat di Ulangan pasal 31 mulai ayat yang ke-11 sampai ayat yang 13. Apabila seluruh orang Israel datang menghadap hadirat Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya, maka haruslah engkau membacakan hukum Taurat ini di depan seluruh orang Israel. Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dan orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarkannya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu, dan mereka melakukan
melaksanakan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini, dan supaya anak-anak mereka tidak mengetahuinya, dapat mendengarkannya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu selama kamu hidup di tanah kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan mendudukinya. Bangsa Israel bahkan dari mulanya dia harus belajar hukum dan ketetapan Tuhan, supaya anak-anaknya ngerti, yang anak-anaknya yang belum ngerti jadi ngerti, anak-anak yang sudah ngerti semakin hidup takut akan Tuhan kemana mereka pergi, sebab Tuhan punya tujuan atas bangsa Israel untuk menggenapi rencananya, berjalan terus dari perbudakan tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Musa dipimpin untuk membimbing mereka, jadi pemimpin buat mereka menggenapi rencana Tuhan. Hidup kita pun hari ini, sampai kita hidup hari ini, saya Bapak Ibu masih dengar firman ini, Tuhan punya maksud dan tujuan supaya kita berjalan dalam ketetapannya, kita menggenapi rencananya. Selama kita tinggal di bumi, kita ini benar-benar berfungsi sesuai ketetapan Tuhan. Bapak Ibu, engkau harus berfungsi sesuai dengan kehendak Tuhan. Banyak orang hidupnya tidak berfungsi sesuai ketetapan Tuhan, malah bikin trouble di mana-mana, bikin kekacauan di mana-mana. Tuhan mau kita hidup hari ini hidup dalam ketetapan ilahi. Tuhan mau kita hidup hari ini menggenapi rencananya. Tuhan mau juga Dia ingin memberkatin kita berjalan setiap hari sesuai ketetapan Tuhan. Bapak Ibu, hidupmu bukan serampangan, hidupmu bukan tanpa tujuan. Kita percaya Tuhan, kita dipilih Tuhan. Tuhan punya ketetapan atas seluruh kehidupan kita, supaya setiap hari kita berjalan dalam rencananya, menggenapi apa yang Dia mau, apa yang Dia inginkan. Dan Bapak Ibu mesti tahu bahwa Tuhan punya rencana yang begitu powerful. Tuhan punya rencana yang begitu dahsyat atas kehidupan kita. Dia akan bawa kita naik ke dalam kehidupan yang level yang powerful, hidup yang berkemenangan. Tapi tidak heran hari ini banyak orang stres, tidak heran banyak orang bingung, tidak heran banyak orang putus asa, karena sebenarnya mereka nggak ngerti tujuan Tuhan dalam hidupnya kok. Apalagi banyak hal yang mempengaruhi hidupnya, hal yang nggak terlalu penting. Bagaimana orang memperlakukan dia, orang menyakitin dia, orang melukain dia, terlalu dipikirkan, terlalu direnungkan. Dia lupa dengan Tuhan yang menciptakan dia, punya maksud dan tujuan. Bapak Ibu, kalau kita ini berjalan sesuai ketetapan Tuhan, hidup kita begitu bermakna. Hidup kita penuh dengan nilai. Hidup kita setiap hari jadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu, kalau engkau hidup hanya fokus pada dirimu sendiri, hidup pada fokus pada kekuranganmu, hidup fokus pada semua yang kamu perbuat dan kamu lakukan, apa yang terjadi? Engkau menjadi orang yang capek dan lelah. Hidup dari tahun ke tahun tidak ada perubahan. Hidup dari tahun ke tahun tidak pernah ngalamin apa-apa. Cenderung tambah pusing, tambah stres, tambah bingung. Tidak punya gairah jalanin hidup. Kita mesti tahu loh, perjalanan hidup kita kan tidak mudah. Perjalanan hidup kita kan tidak gampang. Perjalanan hidup kita ini tidak seperti yang kita bayangkan seringkali. Malah berbanding terbalik seperti yang kita inginkan. Nah itu bagian yang harus kita jalanin. Kalau kita nggak ngerti tujuan hidup kita, kita akan putus asa. Kita akan lelah, kita akan capek, kita akan nyerah. Nanti kita diperlakukan buruk oleh orang lain. Hidupnya nggak seperti kita harapkan. Kejadian-kejadian buruk, kekurangan mungkin. Ada banyak hal yang kita nggak sangka-sangka terjadi dalam diri kita. Dan kalau kita nggak ngerti tujuan Tuhan, apa yang terjadi? Kita jadi orang yang benar-benar akhirnya mudah tersakitin, mudah terluka, mudah putus asa. Tapi orang yang ngerti tujuan Tuhan, dia tahu sekalipun tidak enak, dia harus memilih hidup takut akan Tuhan, memilih hidup berjalan sesuai ketetapan Tuhan. Secara daging memang tidak enak, tapi dia tahu selama tinggal di bumi, dia harus memutuskan segala sesuatu dengan tepat. Kalau kita ngerti ini, engkau akan komitmen setiap hari hidup takut akan Tuhan. Kalau kita ngerti apa yang kita harus perbuat hari ini, hidup kita akan mempermuliakan nama Tuhan. Hidup kita tidak akan pernah bingung, kacau, ruwet, berantakan, stres, khawatir, dan lain sebagainya. Kita ngerti kenapa kita diciptakan, apa tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kita ngerti apa yang harus kita perbuat. Bapak Ibu, hari ini engkau harus memilih hidup takut akan Tuhan.
memilih kehidupan supaya hidup kita ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dan ketika kita memilih kehidupan, apa yang terjadi? Kutuk tidak akan pernah datang menghampirimu. Kutuk sudah dipatahkan. Tapi ketika engkau memilih kematian, engkau memilih kutuk, hidupmu akan kacau, hidupmu akan tambah ruwet. Hanya ada dua pilihan dalam kehidupan kita. Kita pilih berkat atau kita pilih kutuk. Kita pilih kehidupan atau kita pilih kematian. Kamu pilih hidup takut akan Tuhan atau hidup kompromi dengan dosa. Kamu hidup kudus atau kamu melakukan dosa dan semua hal yang menyenangkan daging kita. Karena semua perbuatan daging kita ini akan nyeret kita jatuh di dalam dosa. Semua keinginan dan hawa nafsu kita akan membuat kita ini terjebak di dalamnya dan ujungnya melakukan hal yang jahat di hadapan Tuhan. Makanya tidak ada pilihan lain kecuali kita pilih hidup takut akan Tuhan. Enak tidak enak, suka tidak suka, kita harus jalanin supaya perjalanan hidup kita ini mengalami sesuatu yang ilahi. Bapak Ibu, coba perhatikan semua keputusanmu sepanjang hari ini, sepanjang tahun ini, sepanjang hidupmu selama ini. Kalau kamu banyak melakukan pelanggaran, melakukan banyak kesalahan, ini masih ada kesempatan untuk bertobat dan berubah. Saya memutuskan untuk hidup takut akan Tuhan. Apakah enak? Banyak hal yang harus ditanggalkan, banyak hal yang harus disalibkan. Kita harus mati terhadap diri sendiri. Kita belajar untuk semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Karena ujung pengejaran kita hanya pingin didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Kita pakai umur yang dipercayakan Tuhan ini untuk melakukan ketepatan segala sesuatu seperti yang Dia mau. Melakukan firman-Nya, melakukan kebenaran, hidup takut akan Tuhan. Tidak ada yang lain. Kita pingin kadang melakukan hal yang menyenangkan daging kita. Kalau itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, hanya akan mendatangkan kehancuran. Hanya akan membuat kita ini jatuh. Hanya akan membuat hidup kita ini tambah rumit. Bapak Ibu, kalau hari ini hidupmu kok rasanya tambah rumit, tambah ruwet, tambah nggak ada jalan keluar, coba dikoreksi. Ada apa selama ini keputusan yang kamu ambil? Benar nggak sesuai ketetapan Tuhan? Atau sudah tepat? Kalau Bapak Ibu memang diizinkan perjalanan muda enak, jalan terus setia. Lakukan tetap hidup takut akan Tuhan. Karena kamu sedang lewat sekolah kehidupan, sekolah padang gurun. Tapi kalau selama ini, karena keputusanmu yang salah, karena reaksimu yang salah, karena tindakanmu yang salah, dan mengakibatkan hari ini kamu mengalami hal yang tidak enak, harus berubah, harus bertobat, harus hidup takut akan Tuhan, harus memberi diri sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kalau tidak, apa yang terjadi? Engkau tambah ruwet hidupmu. Tambah hari, tambah ngalami kekacauan. Hari ini kita mau belajar menyelidiki sampai kedalaman batin kita sendiri. Segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita tanggalkan. Kita mau hidup benar-benar fokus kepada tujuan Tuhan. Kalau kita fokus kepada tujuan Tuhan, hidup kita tambah hari tambah bermakna, tambah bernilai. Kita tidak akan habiskan waktu dengan sia-sia. Karena kalau kita habiskan segala sesuatu, waktu kita ini dengan sia-sia, tidak ada gunanya, tidak ada nilainya. Justru kita mau habiskan waktu kita ini setiap harinya hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kita mau habiskan waktu kita setiap harinya untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Penuh makna, penuh nilai. Kita menjadi orang yang di akhirnya jadi berkat bagi banyak orang. Kalau hari ini belum jadi berkat, masih ada kesempatan. Masih ada hal yang harus kita ubah dalam diri kita setiap hari. Semakin hari kita harus semakin didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Semakin hari kita harus didapati menjadi orang yang mempermuliakan nama Tuhan dalam segala sesuatu, sikap, tindakan, dan perbuatan. Stop jadi orang yang munafik. Stop jadi orang yang hanya sekedar datang ke gereja tapi kelakuannya buruk, bejat, dan jahat. Stop, Bapak Ibu, hanya kelihatan baik di mimbar gereja. Di balik gereja kamu jahatnya bukan main. Hari ini kita harus hidup transparan di hadapan Tuhan. Apa yang kita katakan, itulah yang kita lakukan. Apa yang di dalam mulut kita, itulah yang di dalam hati kita. Hidup kita punya integritas. Hidup kita jadi berkat bagi banyak orang. Stop segala sesuatu yang kerjaannya hanya melukai dan menyakiti hati Tuhan. Karena ujungnya hanya membawa kehancuran dalam diri kita. Hari ini, saya bersyukur dengan firman Tuhan yang selalu mengkoreksi kita, yang selalu membimbing kita, yang selalu mengarahkan kita berjalan dalam pusat kehendak-Nya. Karena di ujungnya kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Kita
akan bertanggung jawab dengan segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita lakukan, yang kita perbuat. Di ujungnya kita harus tetap didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Dan dimulainya keputusan itu hari ini. Tanggalkan semua dosa, jangan hidup kompromi, jangan hidup di area abu-abu. Kalau engkau hidup di area abu-abu, cepat atau lambat, kelakuanmu tambah buruk, sikapmu tambah jelek, hidupmu jadi batu sandungan. Tidak akan mempermuliakan nama Tuhan. Memberi diri, mendedikasikan hidup sepenuhnya di hadapan Tuhan. Dan kita mau belajar setiap hari, mati daging, pikul salib, sangkal diri. Berkenan di hadapan Tuhan. Dan bergaul dengan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Orang yang hidupnya takut akan Tuhan, dia melakukan segala sesuatu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Mau dilihat orang atau tidak dilihat orang, dia lakukan yang terbaik. Dia apapun yang dia kerjakan, yang dia lakukan, dia pingin hanya menyenangkan hati Tuhan. Dia akan memilih hidup menyangkal diri, memikul salibnya, mati terhadap diri sendiri, hanya pingin jalan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Amin. Bertobat, berubah, dan jalan terus sama Tuhan. Sampai garis akhir kita ingin didapatin finish well, finish strong, dan menyenangkan hati Tuhan. Jangan kompromi dengan dosa apapun juga. Jangan kompromi dengan kelemahan apapun juga. Hanya akan membuat kehancuran dalam kehidupan kita. Hidup harus punya integritas. A harus dikatakan A, B dikatakan B. Dosa dikatakan dosa, salah dikatakan salah, benar dikatakan benar. Putih dibilang putih, dan hitam dikatakan hitam. Tidak boleh orang hidup di area abu-abu, kompromi dengan dosa, hanya menyeret kita pada kehancuran. Dan ujungnya kita akan kehilangan segala sesuatu yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Yang lebih parah lagi, engkau akan binasa di dalam kekekalan. Masih ada kesempatan untuk bertobat dan berubah. Keputusan yang salah selama ini, serahkan sama Tuhan. Koreksi diri, dan mulai hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan masih berikan kesempatan. Selama Bapak Ibu masih dengar apa yang saya sampaikan ini, Tuhan masih berikan kesempatan untuk berubah dan bertobat kok. Dia Allah yang setia dan baik. Dia Allah yang luar biasa. Dia Bapak kita yang luar biasa. Selalu Bapak masih memberi kesempatan kita untuk berubah. Sejahat apapun, sehancur apapun hidupmu, selama ini bikin kesalahan yang separah apapun, Tuhan masih berikan kesempatan selama Bapak Ibu bisa dengar apa yang saya sampaikan hari ini. Masih ada kesempatan untuk bertobat dan berubah. Ambil keputusan untuk hidup takut akan Tuhan. Dedikasikan hidupmu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Hari ini waktunya kita koreksi diri kita sendiri. Kita selidikin setiap apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan selama ini. Kalau tidak berkenan di hadapan Tuhan, hanya akan mendatangkan kehancuran, hanya akan mendatangkan sesuatu yang buruk dalam hidup kita. Kita ambil keputusan untuk kita mengasihi Tuhan, kita mencintai Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita, kita mau beri hidup kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ingat hukum yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu, segenap jiwamu. Dan yang hukum yang keduanya, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Termasuk mengasihi orang yang menyebalkan. Kadang kita ngomong mengasihi Tuhan, praktek hidup kita nggak bisa mengasihi sesama. Sama saja. Sebab hukum pertama dan hukum yang kedua itu kembar siam, tidak bisa dipisahkan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti mengasihi sesama kita. Kamu bilang mengasihi Tuhan, tapi kamu nggak bisa mengasihi orang yang menyebalkan dalam hidupmu, percuma dan sia-sia. Palsu. Makanya hukum pertama dan hukum kedua, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Dan hukum yang keduanya, kasihlah sesamamu. Itu sejalan beriringan bersama. Dan apa yang terjadi kalau itu kita kerjakan dan lakukan? Hidup kita pasti jadi berkat. Dimanapun kita ditempatkan, kita jadi berkat. Kemanapun kita pergi, kita ketemu dengan siapapun, orang yang diberkatin melalui kehidupan kita. Kita memiliki respon yang benar dalam segala situasi. Kita memiliki sikap yang baik sekalipun di situasi yang buruk. Nah, kita mau berjalan, setiap hari berjalan dalam ketetapan ilahi. Jalan ngikutin kehendaknya, jalan ngikutin kemauannya. Amin. Sekarang tutup mata, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan dengan darah anak domba, firman nempel dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu-minggu firman jadi kehidupan. Dan mau berdoa setiap orang yang mendengar firman ini diubahkan. Ambil keputusan yang benar, hidup takut akan Tuhan. Jadi berkat selama tinggal di bumi.
diberkati, umur panjang, sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidupnya. Berkati Tuhan, berkati. Anugerah-Mu, kasih setiamu melimpah-limpah buat setiap orang yang mendengarkan apa yang hamba-Mu sampaikan ini. Dan hamba-Mu berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, pulihkan oleh bilur-Mu, oleh darah-Mu. Jadilah Engkau tahir, jadilah Engkau sembuh, jadilah Engkau sehat. Dalam nama Yesus. Tuhan, urapi kami semuanya. Berikan kemampuan kami untuk berjalan dalam kekudusan kesucian. Berikan kemampuan kami untuk memilih berkat dibanding daripada kutuk. Ajarin kami untuk memilih kehidupan daripada kematian. Setiap hari kita berjalan dalam ketetapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagimu segala hormat, pujian, pengakuan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. And God bless you.